Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi untuk kedepannya sebelum kita memulai pembelajaran, tolong dirapikan dulu kelasnya dan dibersihkan dulu kelasnya ya. Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan mencek kehadiran anak-anak Ibu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir, Rahmi? Nur, Bu. Kenapa Nurhuyati tidak hadir? Katanya lagi sakit, Bu. Oh iya, ada suratnya atau ada titipan dari orang tuanya? Tidak, Bu. Cuma orang tuanya ngomong aja, Bu. Oke, kita doakan kepada teman kita supaya lekas sembuh dan bisa bergabung belajar bersama kita bersama. Amin. Apakah siswa Ibu semuanya siap untuk belajar hari ini? Ya. Siap, Bu. Oke, kalau siap Ibu akan cek semangatnya terlebih dahulu ya. Kalau Ibu mengatakan semangat matematika, anak-anak Ibu mengatakan semangat, oke? Ya, Bu. Semangat matematika. Semangat. Kok lemas? Ibu ulang sekali lagi ya. Semangat matematika. Semangat. Oke, semuanya semangat ya. Semoga semangat kita bertahan sampai akhir pembelajaran nanti. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai relasi. Tapi sebelumnya Ibu akan menanyakan terlebih dahulu atau mereview tentang pembelajaran pada minggu kemarin. Siapa yang masih ingat apa yang kita bahas pada minggu kemarin? Ya, silakan Tika. Himpunan. Kemarin kita belajar tentang himpunan, Bu. Ya, kemarin kita belajar tentang himpunan. Siapa yang tahu apa itu himpunan? Kumpulan objek-objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, benar. Jadi, himpunan ialah kumpulan objek-objek atau benda-benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ada yang tahu macam-macam himpunan? Siapa yang bisa menjawab? Himpunan tak hingga, Bu. Ya, Rami, himpunan tak hingga. Ada lagi? Himpunan kosong, Bu. Ya, benar. Keduanya benar. Jadi, macam-macam himpunan itu ada himpunan berhingga, ada himpunan tak berhingga, ada himpunan semesta, ada himpunan kosong, dan ada juga himpunan bagian. Oke, karena anak-anak Ibu sudah paham mengenai materi himpunan, sekarang kita akan lanjut kepada materi relasi. Jadi, nantinya kita akan membahas tentang apa itu relasi, kemudian contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir cara menyajikan relasi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kita bisa menyebutkan apa itu relasi, kemudian bisa menentukan contoh-contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir bisa menyajikan relasi baik dalam diagram panah, koordinat kartesius, dan juga himpunan bilangan berurut. Oke, sebelumnya pernah mendengar kata hubungan? Nah, pasti pernah ya. Contohnya hubungan kita dengan seseorang, atau kita dengan warna kesukaan kita, atau bisa dengan hobi kita. Maka hubungan-hubungan itu dinamakan dengan relasi. Jadi ada yang bisa menyimpulkan apa itu relasi? Saya, Bu. Ya, silakan Rahmi. Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lain. Ya, benar. Jadi relasi itu yaitu suatu aturan yang memasangkan suatu himpunan A, kita misalkan himpunan A, dan kepada himpunan B. Jadi kita contohkan saja relasi itu yang dekat dengan kita sekarang ya. Contohnya kita ambil dulu untuk himpunan A. Himpunan A itu bisa nggak kita ambil siswa kelas 8A pada
Bisa, Bu. Bisa. Kenapa bisa kita katakan siswa yang hadir 8A yang bisa hadir pada pagi hari ini sebagai himpunan? Karena dapat didefinisikan dengan jelas. Ya benar, karena dapat didefinisikan dengan jelas. Di mana anggotanya yaitu ada Atika, yang kedua ada Rahmi. Kemudian anak-anak ibu mau himpunan B-nya apa? Warna jilbab, Bu. Oke, warna jilbab ya. Jadi warna jilbab pada hari ini ada apa aja? Ada warna pink, Sama hitam. ada warna hitam. Jadi ini bisa kita tulis di dalam menjadi sebuah relasi, di mana yang pertama kita buat dulu himpunan A-nya, anggotanya yaitu ada Atika, kemudian ada Rahmi. Untuk himpunan B-nya ada apa aja? Pink dan hitam. Kenapa disebut adanya suatu relasi itu dihubungkan dengan suatu syarat? Yaitunya karena untuk menghubungkan A ke B ini harus ada kata-kata yang bisa menjadi penyambung antara A dan B. Kalau di sini apa yang menjadi syarat agar A ini terhubung kepada B? Ada yang tahu? Warna jilbab. Ada pendapat lain? Oke, syaratnya yaitunya memakai warna jilbab ya. Oke, kalau Atika memakai warna pink, Rahmi hitam. Jadi inilah disebut sebagai relasi. Oke, ada yang bisa menuliskan contoh lain dari relasi dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada yang mau menuliskan ke depan? Ya, silakan Rahmi. Oke, itu masih dua buah himpunan ya. Jadi yang menghubungkannya apa, Rahmi? Tapi tadi relasi itu ada syaratnya. Jadi syarat untuk menghubungkan A ke B-nya apa? Hobi, Bu. Ya, silakan. Ini masih belum terhubung. Ya, coba dihubungkan lagi. Ayu hobinya apa? Putri hobinya apa? Dan Adi hobinya apa? Baiklah, Ayu hobinya menulis, Ya. Putri hobinya membaca, sedangkan Adi hobinya bermain bola. Ya, nah. Sudah, Bu. Jadi ini ialah contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari di mana di himpunan A ada Ayu, Putri, dan Adi. Himpunan B ada menulis, membaca, dan juga Main bola. Syarat yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B yaitu hobi. Jadi inilah contoh dari relasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya bisa juga bahkan anggota keluarga kita dan juga lainnya ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait komponen-komponen dalam relasi tersebut. Sebelumnya Ibu sudah menugaskan anak-anak untuk membaca materi terkait relasi. Ada yang tahu apa aja komponen dari relasi tersebut? Ya, silahkan kita. Ada domain, ada domain,
main yang merupakan daerah asal, kemudian kodomain daerah Hawan, dan Reng. Ya, Reng Sebagai daerah hasil. ya, hasil Daerah hasil. Kalau dari contoh yang ini, yang mana yang dikatakan dengan domain? Ada yang tahu? himpunan A domain. Ya, himpunan A dikatakan dengan domain. Kalau selanjutnya kodomain, Himpunan B. himpunan B. Kemudian yang remnya Pink dan hitam. pink dan hitam. Kalau di sini domainnya yang mana? Himpunan A. Himpunan A. Kemudian kodomain, Himpunan B. kemudian remnya. Menulis, membaca, dan bermain bola. Oke, selanjutnya Ibu ada sebuah relasi lagi. Misalnya A itu misalnya syaratnya di sini Ibu beri besar dari. Kita hubungkan 3 besar dari 1, 1. Kemudian 5, 1 dan 2. 1 dan 2. 7, 1, 2, 3. Oke. Dari sini ada yang bisa menuliskan di depan yang mana domain, mana kodomain, dan juga yang mana remnya. Ya, silakan Raffi. Himpunan A domain, Ya, ditulis di sini. himpunan B kodomain. Remnya yaitu 1, 2, dan 3. Ya, benar ya. Jadi domain itu semua anggota yang ada di himpunan A. Kodomainnya semua anggota yang ada di himpunan B, dan remnya yaitunya daerah hasil di mana itu anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, jadi Ibu Anggap sudah paham mengenai materi relasi dan juga contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari serta komponen dari relasi. Atau masih ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Ya. Oke. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai cara menyajikan relasi. Ada yang sudah baca? Apa aja? Yang pertama dengan ini dinamakan diagram panah. Kemudian yang kedua ada dengan koordinat kartesius. Dan yang terakhir ada dengan himpunan pasangan berurut. Oke, untuk diagram panah itu seperti yang kita buat di depan ini dinamakan dengan diagram panah. Selanjutnya koordinat kartesius. Sebelumnya kita juga telah belajar tentang koordinat kartesius, di mana nanti ada garis vertikal dan horizontal, di mana nanti di sini dibuatkan anggotanya dan diberi titik-titik koordinatnya. Seperti ini. Kemudian untuk pasangan berurut kita menuliskan pasangan-pasangan dari himpunan tersebut. Misalnya untuk himpunan ini, himpunan pasangan berurutnya yaitunya Atika dan Pin. Kemudian ada Ini dan hitam. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang ini ada Ayu dengan menulis. Putri dengan membaca, Adi dengan bermain bola. Kalau di sini 3 dan 1. kemudian 5, 1, dan 2. ya 7, 1, 2, dan 3. cara membacanya 31, 51, 52. 7, 1, 7, 2, 3. Ya, jadi itu yang disebut dengan himpunan bilangan berurut.
kelompok, yaitu ada kelompok Rahmi dan kelompok Atika, di mana nantinya akan Ibu beri LKPD masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan LKPD-nya, di mana nanti nilai dari LKPD ini akan Ibu masukkan ke dalam nilai tugasnya. Untuk itu Ibu beri waktu kepada anak-anak Ibu selama 20 menit. Dan juga bagi kelompok yang memperoleh nilai tertinggi akan Ibu berikan reward pada akhir pembelajaran nanti. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya kepada Ibu. Ditulis dulu. Ya, langsung ditulis di LKPD-nya. Ada yang tidak ngerti, Dika? Kami ya. Di sini ada di sana A. Kami ada yang ragu. Dibuat juga itu dulu koordinasi. Ya, sesuai dengan perintah di LKPD-nya dibuat diagram panahnya, kemudian anggota himpunan A, himpunan B, diagram kartesius, himpunan pasangan berurut, dan juga daerah domain, kodomain, dan remnya. Apakah sudah selesai? Sudah, Rahmi? Ya. Oke, silakan dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Baik, silakan Baik, pilih secara acak ya. Pada kelompok Atika, silakan dibuat hasilnya ke depan. Yang lain melihat hasil jawaban dari teman kita ya. Apakah jawaban Tika sudah benar atau masih ada tanggapan lain? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Untuk yang pertama ada relasi dalam bentuk diagram plana, benar. Yang kedua untuk koordinat kartesiusnya benar, tapi titiknya lebih dijelaskan lagi. Selanjutnya untuk domainnya apakah benar 2, 3, 4, dan 5? Benar, Bu. Kodomainnya sudah benar? Sudah. Kalau remnya? Sudah. Ya, remnya kita kasih dulu ya. Kawal. Kemudian dalam bentuk himpunan pasangan berurutnya apakah sudah benar? Sudah, Bu. Ya, kita kasih apresiasi kepada Nika. Silahkan duduk satu. Oke, setelah Ibu periksa ternyata kedua kelompok itu benar semua. Mungkin kesalahannya cuma di titik koordinatnya yang kurang, kemudian kurang
udah benar. Jadi untuk hadiahnya ibu kasih sebuah sticky note. Nah, pada Atika dan Rahmi silakan diajar. Kasih ibu. Ya, sama-sama. Oke, untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, yang pertama apa pengertian dari relasi? Ada yang bisa menyebutkan? Suatu aturan yang menghubungkan. Ya, silakan ditunjuk tangannya siapa yang bisa ya. Baiklah, relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan Suatu himpunan. satu aturan yang menghubungkan satu himpunan A dan himpunan B. Ya. Kemudian ada yang tahu apa aja bagian-bagian dari relasi? Ya, silakan Tika. Bermain, kode main, dan rek. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang bagaimana cara menyajikan relasi. Yang pertama ada dengan cara, ya silakan. Diagram planet, Ya. diagram lurus, dan himpunan pasangan hidup. Ya benar. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, definisi dari relasi yaitunya suatu aturan yang menghubungkan satu himpunan dengan himpunan lainnya. Kemudian contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak kita tulis di depan. Ada seseorang dengan hobinya dan juga ada tadi juga ada seseorang dengan warna kesukaannya dan warna jilbabnya. Kemudian cara menyajikan relasi, artinya diagram mana, koordinat kartesius dan himpunan pasangan berurut. Nanti anak-anak ibu buat keringkasan sendiri, dan untuk tugas minggu depan silakan dibuka buku matematika siswa kelas 8 terbitan dari Kemendikbud yang edisi revisi 2017, buka halaman 86 sampai 88. Ada soal 1 sampai 15, silakan kerjakan di rumah, dan jangan lupa untuk membaca materi selanjutnya mengenai fungsi. Jadi sebelum belajar fungsi kita harus belajar relasi. Oke, karena jam pembelajaran kita sudah selesai, ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin.